Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, dan jamaah Nahdiyah di studio yang telah hadir, alhamdulillah jumpa lagi dengan Hendra Tuko dan Gus Haitami atau Gus Hai dalam bingkai acara Ngopi sama Kiai, ngobrol pintar seputar agama bersama Pak Kiai. Dalam kesempatan ini kita memasuki episode yang ke-7, yang insya Allah daripada kita ngobrol yang tidak ada manfaatnya, lebih baik kita membicarakan sesuatu yang bermanfaat seputar agama. Insya Allah telah hadir narasumber kita Gus Hai atau Gus Haitami. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdiyah, Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah yang berlokasi di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Dan saya sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Ustadz atau Gus Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus? Kurang sehat. Kurang sehat. Alhamdulillah bisa. Subhanallah, walaupun kurang sehat masih tetap menyempatkan diri untuk melakukan syiar ya Gus ya. Baik Gus, langsung saja sudah kami persilahkan untuk memulai tema kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Amma ba'du. Para pemirsa acara ngopi ngobrol seputar agama yang diadakan biasanya setiap malam Rabu, tapi kali ini dalam mukadimah saya atas nama pribadi dan juga jamaah yang hadir di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kalau tidak salah 2 atau 3 episode? 2 episode. 2 episode ini yang ketiga nih. 2 episode tidak bisa melaksanakan karena kebetulan saya ya mungkin sedang ditegur oleh Allah, dicintai oleh Allah. Saya dikasih penyakit yang boleh dikurang lebih 2 pekan ya. Selama umur hidup saya baru ini saya sakit agak lama ya. Tapi alhamdulillah orang yang sakit itu biasanya diambil nikmat makannya ya. Rasanya itu diambil oleh Allah. Diuji oleh Allah, kamu bertahun-tahun dikasih nikmat makan, minum dan sebagainya, tapi begitu sakit diambil nikmat makan, nikmat rasa itu. Alhamdulillah selama 2 pekan itu saya apa saja pahit. Minum nggak ada rasanya gitu ya, anyep ya. Makan apa saja yang kata orang enak bagi saya pahit. Itu diambil kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perut mual, enak, kepala berat ya. Yang kedua, orang yang sakit itu tenaganya diambil. Yang biasanya gagah perkasa, lemas tak berdaya. Saya hanya berbaring di tempat tidur sambil beristighfar dan sebagainya, berselawat ya. Yang apalagi yang kita lakukan? Paling kadang-kadang saya ngelihat tukang lagi kerja, itu hiburan saya. Atau kadang-kadang ngelihat anak-anak santri di depan pesantren, itu juga hiburan juga buat saya. Sambil menikmati rasa penyakit. Karena saya sempat diimpus sampai 4 hari ya. Bang Jaya nemuin saya nggak bisa. Jadi lemas. Ya saya pun sampai saat ini masih pucat ya.
masih lemas belum ini. Malah juga istri nggak disentuh-sentuh ya. Yang ketiga yaitu raut wajahnya. Orang kalau sakit yang cantik jadi jelek. Pucat ya, dandan nggak mau, makan nggak mau, mandi nggak mau. Saya 2 minggu tuh nggak mandi-mandi. Dilap air hangat dengan istri tercinta setiap hari. Jadi alhamdulillah saya bermanja-manja. Makan disuapin, kalau disuapin saya nggak mau telan. Iya, di situ surganya istri. Iya, pucat. Ya, itu orang sakit seperti itu. 3 tuh, 4 dosanya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Berkurang. Ya, tapi begitu sehat rasanya dikembalikan. Pahit jadi kemaruk, makan sepiring jadi 2 piring. Coba lihat itu orang kalau lagi habis sehat kan ya, kan kemaruk kan ya. Kata orang Cipondo kemaruk, apa kemaruk tuh? Wah, makannya luar biasa, dokoh, makannya enak. Iya. Kalau guru NASA hafal itu. Bahasa dokoh itu. Yang kedua yaitu tenaganya dikembalikan oleh Allah. Stabil kembali ya, kuat lagi. Yang ketiga, yang pucat jadi segar kembali. Tapi yang dosa-dosanya ini ditahan oleh Allah yang keempat. Enggak dikembalikan, kenapa? Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan tidak nggerutu. Apa tuh nggerutu? Dumal. Iya. Tega amat Allah ya. Gua ibadah mah ibadah tapi gua dikasih sakit pakai begini. Nah, nggak bisa kalau begitu. Tapi kita justru banyak istighfar. Mengingat kepada Allah. Mungkin kemarin waktu sehat jauh dari Allah. Ya tak? Jauh dari Allah kita. Nah, makanya Allah rindu kepada hambanya itu, dikasihlah penyakit. Dikasihlah miskin supaya dia kembali kepada Allah, supaya ingat kepada Allah. Kan begitu ya? Biasanya kan kalau lagi dalam kondisi stabil mah suka lupa sama Allah, betul ya? Betul. Nah, tapi dalam kondisi tidak stabil, tidak sempurna, baru dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebetulnya penyakit itu ada hikmahnya ya. 1, menambah pahala kalau sabar. Yang kedua, mengurangi dosa. Mudah-mudahan 2 itu bisa saya dapatkan. Amin. Ya, malam ini alhamdulillah atas izin Allah, atas takdir Allah, walaupun sebetulnya saya belum sehat betul karena perut masih terasa mual, kepala masih terasa pusing, padahal saya juga udah minum obat tensi ya. Mudah-mudahan aja minggu depannya bisa lebih stabil ya. Amin. Amin ya rabbal. Jadi dengan sakit itu baru betul-betul terasa betapa mahalnya nikmat sehat itu, kata Roma Irama ya kan. Nikmat sehat itu ya. Itu luar biasa ya. Karena dengan sehat kita bisa ibadah dengan baik ya. Ya saya waktu di infus ya sholatnya ya berbaring gitu. Nggak stabil kan, baring. Itu nggak bisa baring, saya duduk gitu di kursi menghadap kiblat. Yang penting sholat. Saya takut mati nggak sholat. Nah gitu kan bahaya ya. Dicabut nyawa kita dalam keadaan tidak sholat lah, nggak bisa wudu ya tayamum gitu kan ya. Mungkin nggak boleh kena air, meriang dan sebagainya. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan ada hikmahnya semua di balik ini ya. Tapi sekali lagi saya bersyukur bisa bermuajah kembali. Ya, saya lihat jamaah sering menanyakan saya, tapi alhamdulillah ya, atas ini kita bisa berkumpul kembali. Mungkin waktu durasinya lebih singkat ya, dengan tema yang berbeda ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa An-Nahdiyah dimanapun Anda berada, demikian tadi kata pengantar dari narasumber kita Gus Hai, yang walaupun beliau dalam kondisi yang kurang prima, beliau tetap menyempatkan untuk mengisi kajian kita pada malam hari ini. Baik, jamaah An-Nahdiyah di studio, kami persilakan untuk kita memasuki sesi bertanya jawab ya, untuk yang ngobrol-ngobrol, tanya jawab seputar agama. Saya persilakan dimulai dari Pak Abde ya. Untuk tema malam hari ini kita membahas tentang pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau bertanya, gimana pandangan Islam
jika ada orang yang tidak mau menikah seumur hidupnya? Mohon penjelasannya, Gus. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kenapa tidak mau nikah ya? Kan nikah itu fitrah ya. Fitrah setiap manusia. Jadi kalau melawan fitrah itu biasanya pasti ada efek negatif ya. Perzinahan, perselingkuhan dan sebagainya. Karena nikah itu fitrah ada satu kebutuhan hidup. Contohnya Nabi Adam. Bapak moyang kita ya, manusia pertama di planet bumi itu Nabi Adam alaihissalam. Apa kurang nikmat di sorga? Apa yang nggak ada? Sorga itu kan gambaran nikmat yang sangat sempurna ya, yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah dirasakan. Betul nggak? Kalau Adam mah udah masuk sorga baru ke dunia. Ya kalau kita di dunia belum pernah ke sorga. Itu pun Adam dikeluarkan dari sorga. Adam itu di sorga, di tempat yang paling nikmat, paling indah, paling sempurna. Tapi dia bengong itu. Bengong karena nggak ada teman hidup, nggak ada pasangan hidup, nggak ada kaum perempuan. Akhirnya ya Allah tahu kenapa kamu bengong. Bukankah ini surga penuh dengan kenikmatan? Nggak enak ya Allah sendirian. Allah tahu bahwa Adam itu memang secara fitrah, secara dia butuh pasangan hidup. Nah akhirnya dalam cerita konon katanya tulang rusuknya Nabi Adam dipatahkan, diambil, diciptakanlah Ibu Hawa. Nah begitu ngelihat Ibu Hawa yang sangat cantik, nah Adam ini main tubruk aja ini kayak kucing garong ini. Iya. Ya itu wajar naluri kan ya. Iya. Waduh, nama dia lama di surga tapi nggak ada pernah ngelihat indahnya kaum perempuan kan ya. Itu kan. Akhirnya kata Allah, jangan dulu dah, ini bukan muhrim ya. Nikah dulu aja, dinikahkan oleh Allah langsung dengan mas kawinnya selawat kepada Nabi besar Muhammad. Adam kaget lagi, siapa Muhammad? Bukankah saya manusia pertama? Iya, itu nanti adalah anak cucumu, turunanmu akan menjadi nabi di akhir zaman. Jadi nurnya itu sudah ada. Ya, jadi kalau bukan nurnya Nabi Muhammad itu tidak akan tercipta dunia ini ya. Itulah lahirnya belakangan tapi nurnya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nah, ini pernah terjadi ya di dalam kitab Qurratul Uyun ini saya bongkar-bongkar ternyata ada. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Mustadnya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ini Imam Ibnu Hambali. Beliau itu termasuk muhadisin, itu murid besarnya Imam Syafi'i itu. Walaupun dia berbeda membangun mazhab sendiri kan ya. Dengan metodologi sendiri, berbeda dengan gurunya Syafi'i. Beliau ini nikah umur 40 tahun karena saking asiknya menghafal hadis. Puluhan ribu dia hadisnya, hafal hadis itu. Gak kayak orang sekarang belajarnya sama Mr. YouTube, sama Syekh Muhammad Google, hafal hadis berapa biji, udah nyalain para ulama di kampung. Kurang ajar itu. Nyalain Imam Syafi'i lagi, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Mustadnya itu, anar rajulan dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki itu menemui Rasulullah. Santai aja ya. Karena rada oleng. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Ukaf. Ada yang mengatakan laki-laki itu si rajul tadi itu namanya Ukaf. Siapa? Ukaf. Ukaf. Jadi kalau ingat ada orang nggak mau nikah, ingat Ukaf. Jadi simbol. Iya, kok qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Berkatalah kepada Ukaf, siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ukaf, alaka zauza? Wahai Ukaf, apa kamu punya istri? Tidak. La. Itu faqala la. Maka menjawab Ukaf, tidak. Wala jariyah, apa kamu juga nggak punya budak perempuan? Nggak punya. Budak perempuan pun nggak punya. Jadi seorang diri tongkat doang dia. Iya, personel. Qala wala jariyah. Ukaf menjawab, ya saya juga tidak punya budak perempuan. Konon katanya kan budak perempuan bisa dipakai. Qala
wa anta bi khairin musirin. Nabi nanya lagi, negesin, apakah kamu itu bi khairin musirin? Apakah kamu itu mempunyai kekayaan yang mudah kamu untuk menyelesaikan urusan termasuk nikah? Artinya punya modal? Iya, kamu itu. Ya maksudnya bi khairin musirin, kebaikan yang bisa mempermudah urusan termasuk menikah gitu. Ditanya begitu oleh Rasulullah. Qala wa ana bi khairin musirin. Ya, saya punya kebaikan yang memudahkan segala urusan saya. Berarti kan dia orang mampu, betul nggak ya? Orang mampu dia. Qala, ini dialog ya Nabi dengan Ukab. Kemudian Nabi lagi itu bertanya lagi, anta min ikhwanis syayatin. Ente termasuk saudaranya setan. Oh, tadi siapa? Pak Abdi ini nanya ya itu. Jadi kalau orang nggak mau nikah seumur hidup tanpa ada alasan ujur sara, saudaranya setan. Iya. Padahal dia mampu, ya kan ya. Tapi dia tidak mau menikah. Walau kunta min nasoro, ya. Kamu ini termasuk kaum Nasoro, kunta rohiban, dan kamu ini sebagai seorang rohib. Rohib itu apa sih? Pastur ya. Min ruhbanihim, daripada rahib-rahibnya mereka. Iya. Inna min ya, karena orang rahib itu kan tidak menikah. Iya, rahib, terus perempuannya apa namanya? Biarawati kan tidak menikah. Itu kan menyalahi fitrah. Ya, akhirnya yang terjadi apa? Kan bisa saja terjadi perselingkuhan. Kenapa? Karena itu kebutuhan hidup. Menyalahi fitrah manusia ya. Bahwa manusia itu perlu pasangan hidup, manusia itu perlu menikah ya. Kan begitu fitrahnya, betul nggak? Karena manusia diciptakan punya nafsu. Inna min ummati, inna min sunnati an-nikah. Sungguhnya termasuk sunatu itu nikah. Jadi sunnah nikah itu sunnahnya Nabi. Sunnahnya para nabi dan rasul. Semua nabi-nabi dan rasul itu menikah kecuali Nabi Isa. Karena Nabi Isa katanya nabi termiskin di dunia. Dia nggak punya pekerjaan tetap, dia nggak punya tempat tinggal, dia nggak punya istri, nggak punya keturunan. Nggak punya bapak. Iya, nggak punya bapak lagi. Kenapa? Keburu diangkat ke langit. Waktu dikejar-kejar sama Yahudi mau dibunuh. Jadi yang disalib bukan Nabi Isa sebetulnya, tapi Yahuja, salah satu muridnya dari 12 yang berkhianat. Itu Al-Quran tuh jelas tuh. Jadi dia bukannya menyalib Nabi Isa, tapi subihalahu, diserupakan. Pada saat itu juga sebenarnya mereka ragu-ragu. Itu. Jadi kalau kita Nabi Isa itu ibnu Maryam, anaknya Maryam. Kesalahan mereka yaitu karena Isa ibnu Allah, anak Tuhan. Di situ berbedanya dengan kita. Nah, itu. Jadi nikah itu adalah merupakan sunnahku, kata Rasulullah. Ya kan ya? Inna min sunati an-nikah. Sungguhnya termasuk sunatku diantaranya nikah. Jadi orang nggak mau nikah nggak mengikuti sunnah Nabi. Orang yang nggak mengikuti sunnah Nabi berarti nggak cinta kepada syirarukum uzabukum. Orang yang paling jelek dari kalian uzabukum, orang yang membujang. Oh, Abdi. Sejelek-jeleknya di antara kalian uzabukum, orang yang membujang, tidak mau menikah. Iya. Wa arazilu amwatikum uzabukum. Sejelek-jeleknya orang yang mati di antara kalian, orang yang mati dalam keadaan membujang. Mati membujang, Malatip. Itu sejelek-jeleknya manusia, kata Nabi. Nggak ada yang nangisin anaknya, nggak ada yang ngurusin. Ya, cuman belas kasih dari orang aja, saudara. Coba kalau kita menikah, ya betul nggak? Wah, begitu kita meninggal, ada yang mengurusi, kan? Yang kesana kemari. Kemudian juga ada yang menziarahi kubur kita, ada yang mendoakan setiap ada sholat, betul nggak? Subhanallah. Jadi makanya sejelek-jeleknya kalian orang yang mati dalam keadaan membujang, nggak punya keturunan. Nah itu. Makanya jangan tuh ya. Jelas? Pak Abdi? Ya, kira-kira demikian. Terima kasih. Baik, pemirsa An-Nahdiyah dimanapun Anda berada dan jamaah di studio, demikian tadi penjelasan dari narasumber kita tentang pertanyaan dari Pak Abdi ya. Jadi Pak Abdi sudah paham ya dari bahwa kalau tidak menikah itu temannya setan. Tapi juga jangan terlalu kebanyakan nikah. Iya.
yang sedang-sedang saja. Diukur dengan kemampuan. Kalau kebanyakan bisa Dan kesehatan. kekuatan. Iya, diukur dengan kemampuan dan kekuatan. Kalau kebanyakan. Iya, jadi kalau kata Bang Jai itu kalau 3 abuya, kalau 4 buaya. 4 buaya. Oke, jamaah sambil ngopi jangan terlalu tegang ya. Ini apalagi bahasan kita malam ini bahasan yang seru ini ya. Baik, penanya selanjutnya Pak Bang Jai ya, Bang Jai. Silakan Bang Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai atau Gus Hai, saya ingin bertanya, apa perbedaan nikah dengan kawin? Saya mohon penjelasannya sampai tuntas biar pada paham jemaah sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nikah itu kalau di dalam konsep fikih ya, itu definisinya akdun. Apa itu akdun itu? Akad. Perjanjian. Serah terima tanggung jawab. Apa lagi? Pengesahan. Ikatan. Dari walinya mempelai perempuan kepada mempelai laki atau calon menantu. Karena laki-laki kan nggak perlu wali. Yang perlu wali itu perempuan. Itu namanya akdun. Ijab kabul kalau bahasa kitanya. Ijab itu artinya dari wali perempuan, kabul itu yang diucapkan oleh calon mempelai laki itu. Itu namanya ijab kabul. Itu akdun. Ya tadammanu yang mengandung itu akad, bihi dengan akad itu ibahatal wati, dibolehkannya hubungan badan, wati, dibolehkannya hubungan badan, hubungan seksual, hubungan suami istri, bilabzihin kahin, karena ada lafaz nikah. Gitu. Ya kan? Nanti ada bahasan selanjutnya syarat rukun-rukun nikah. Itu namanya nikah. Jadi nikah itu sebetulnya menghalalkan yang tidak halal. Awalnya kan masih calon istri, pacar lah kalau kebanyakan sekarang. Itu kan masih haram. Betul nggak? Haram. Disentuh pun haram, apalagi dicium dan sebagainya kayak anak sekarang. 2 mangkok 2 kali nyium. Cobain dulu katanya. Baso, ya kan? Nggak ada. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a. Janganlah kau dekati zina, dekati aja nggak boleh, apalagi berzin. Nah, taqrabu zina itu artinya pacaran. Jadi nikah dulu baru pacaran. Nah, silakan tuh bebas. Mau gaya miring, gaya bagaimana saja, jungkir balik silakan. Halal. Selama itu baik, ya. Gitu. Itu akad nikah tuh, nikah. Jadi makanya nikah mah ada syarat dan rukunnya. Misalnya syarat harus ada mahar, apapun bentuknya, asal istri ridho. Calon istri ridho boleh. Misalnya 1 buah mobil, ya ridho nggak kira-kira? Ya ridho lah gitu. Ya. 1 cincin emas dari min hadid. Ya. Ada terjadi sama Rasulullah itu. Karena nggak punya apa-apa, udah pengen buat nikah, cinta sama cinta, ya udah. Mas kawinnya maharnya cuman cincin dari besi. Nah, kamu ridho nggak? Ridho, ya jadi. Karena kan mas kawin mah haknya perempuan. Harus dibayar, dipinjam, harus ganti. Sampai akhirat pun dikejar, kecuali isinya ridho. Kalau maharnya ngutang, dia ketemu nanti sebagai penzina kalau nggak dibayar di akhirat itu. Jangan main-main dengan mahar. Harus ada 2 saksi, harus ada wali, ya kan ya? Kan begitu kan? Ada ijab kan kabul, ya kan ya? Itu. Karena nikah itu sakral, ibadah. Itu nikah. Terus kalau kawin
Lah, bertanya malah kabur. Iya, yang orangnya rada oleng dia. Ya terus bahwa kalau nikah itu ya artinya kawin, hubungan badan. Tapi di dalam Islam itu terkadang bermakna sama. Karena di dalam Islam itu tidak ada kawin sebelum nikah. Ya, jadi kalau Nabi ngomong itu kawinlah, maksudnya ya nikah. Begitu. Misalnya di sini ada, saya lihat hadis Rasulullah SAW, seruan kepada para pemuda, ya masyarakat syabab, wahai para pemuda. Manis atau amin kumul ba'ah, barang siapa yang kamu sudah ba'ah, tegangan tinggi ampernya. Iya. Melihatnya yang parno-parno. Kan bahaya itu, rawan. Betul nggak ya? Badan sehat, syahwat sehat. Iya, rezeki ya ada. Namanya kan udah ba'ah, betul nggak ya? Falyatazawwaj, maka kawinlah. Maka kawin di sini maksudnya nikah. Ya kawin artinya nikah gitu. Kan nggak mungkin dalam Islam itu. Iya, ini kan pankihu, nggak ada palyankih, dia menggunakan kata-kata nikah di sini, tapi menggunakan falyatazawwaj, ya kawinlah. Kawin di sini maksudnya maknanya nikah, artinya dalam cara Islam, gitu. Falyatazawwaj, maka dia menikahlah. Fa innahu aghad, apa itu? Falyatazawwaj fa innahu aghadu lil basar, karena nikah itu dapat memalingkan mata dari dosa, enggak jalalatan. Nah, kalau ngelihat perempuan cantik, di rumah juga ada. Lihat perempuan bibirnya merah, istri saya di rumah bibirnya merah. Lebih merah. Nah, gitu kan ya. Jadi kata Nabi kalau ngelihat yang begitu cepat pulang. Nah, jangan itu dipelototin di perempuan itu, bahaya itu. Ya kan ya. Fa innahu aghadu lil basar wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga tentang kemaluan kita, artinya dengan kita ya syahwat. Jadi insyaallah terhindar dari perzinahan kalau kita sudah nikah. Waman lam yastati palai bisaum, tapi kalau dia belum mampu, ampernya tinggi, ngelihatnya parno melulu, kan bahaya itu. Maka disuruhnya apanya begitu? Mau nikah belum mampu, belum bisa beri nafkah, nah, maka berpuasalah. Nah, disuruh Nabi yang itu berpuas. Fa'innahu lahu wijaun, karena itu dapat wija itu artinya qati'us syahwat. Karena puasa itu dapat memotong syahwat, menurunkan syahwat, mundurkan syahwat. Ya lagi puasa, betul nggak ya? Begitu Pak Latif. Ini anak muda sudah, wah tegangannya tinggi, ibadahnya kurang, kan nggak mau puasa, kan repot itu. Nontonnya yang begitu. Ya, iya, masya Allah. Jadi begitu Bang Jai. Ya, jadi kawin itu sering digunakan untuk binatang. Ya, tapi di dalam Islam kawin itu, nikah dan kawin itu kadang-kadang mempunyai makna yang sama, tergantung kalimatnya. Seperti tadi falyatazawwaj, maka nikah, maka kawinlah, artinya maksudnya kawin dalam cara Islam, berarti harus nikah melalui proses nikah, gitu. Itu yang dimaksud. Dalam juga ada kata kawin. Iya. Ya, ada tuh kok. Saya nikah engkau, kawin engkau. Oke, sudah? Oke ya? Jelas, ya. Tapi kadang-kadang di alam akad nikah dua-duanya disebut, aku nikahkan kau, aku kawinkan kau dengan putriku. Begitu kan. Artinya itu dalam konteks Islam ya dalam punya makna yang sama antara tazawwaj dengan nikah. Pemirsa dan jamaah di studio, demikian tadi jawaban dari narasumber kita Gus Ai yang menjawab, yang telah menjelaskan secara gamblang tentang perbedaan menikah dan kawin. Sudah jelas ya Panjai ya? Oke. Sambil ngopi, masih sambil ngopi, kita lanjut ke penanya yang ketiga. Silakan Pak Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus, gimana jika ada orang yang tidak menikah karena ingin khusyuk dalam beribadah? Ya. Dan orang yang tidak menikah karena ingin ketenangan hidup dalam yang menikah ya. Dan orang yang menikah karena ingin ketenangan hidup
dan jauh dari maksiat. Mana yang lebih afdol dan dari pandangan agama? Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi begini, emang ada orang itu tidak menikah ditanya, kenapa kamu tidak menikah? Ya, saya pengen menikah itu karena pengen takhalli, ya, pengen khusyuk, pengen konsentrasi penuh di dalam ibadah. Dia nggak tahu padahal nikah juga ibadah. Ini paling enaknya ibadah malah nikah. Aki-aki masih pengen nikah juga. Udah mati besok. Masih mencari aja. Iya, cuman biasanya cuman sebagai teman hidup kalau udah tua mah. Ada yang ngurus ya begitu Pak Latif ya. Iya. Ada memang ada itu terjadi. Itu. Ada orang tidak mau nikah dengan alasan dia nggak direpotkan berbagai urusan keluarga supaya pengen khusyuk dalam ibadah. Itu gimana itu begitu? Nah, tapi ada juga orang Yusuf nikah itu pengen tenang ya. Tenang, hablum minallahnya, hablum minannasnya, ya kan ya. Jauh dari kemaksiatan, kan begitu ya? Itu. Nah, itu gimana? Mana yang lebih utama? Nah, kalau di dalam kitab Qurratul Uyun ya. Itu yang diberi syarah oleh Syekh At-Tihami itu bahwa di sini dikatakan ar-rajih anal afdal al-jam'u bainahuma. Pendapat yang lebih kuat itu menggabungkan keduanya. Sebaiknya digabungkan keduanya. Ngerti nggak maksudnya? Ya nikah iya, ya ibadahnya juga iya. Lebih cakep. Iya, itu kan lebih bagus. Li'anna nikah laisa mani'an minat tahalli lil ibadah. Karena nikah itu bukan halangan untuk khusyuk dalam ibadah, betul nggak ya? Malah bisa lebih tenang. Ibadah itu. Ya, di sini dikatakan li'an laisa an nikah laisa mani'an. Mani'an artinya halangan, pencegah. Mani'an minat tahalli lil ibadah. Itu untuk tahali, untuk khusyuk di dalam beribadah. Itu pendapat yang kuat tuh begitu. Lalu kalau bisa digabungkan, ya nikah juga, ya nikah kita jalanin karena ini tuntunan Islam, ini sunatul anbiya, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nikah sunati, paman rogiba an sunati, falaisa minni, kan gitu kan ya, kata Nabi. Nikah itu adalah sunnahku, tuntunanku, barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi nggak diaku sama Nabi. Kalau nggak nikah. Itu. Makanya kalau pengen lebih diaku, nambah lagi Pade. Dua kali aku malah. Iya. Iya. Kalau berani mah. Kalau bininya la dia. Udah dua sih dia. Kalau istrinya baru satu, kayak saya nih Ustadz. Belum kiai katanya. Kata kiai, kata bupati ini, bupati Tangerang dulu kan masih gabung kota mau benar. Pak Haji Sobirin, orang Cirebon ya. Iya, begitu katanya. Ya, kiai mah kudu dua, kalau satu baru ustadz. Itu, makanya saya jangan panggil kiai, yang boleh hanya santri saya. Kalau istrinya dua baru kiai, istrinya tiga abuya, istrinya keempat buaya. Kata Bang Jai. Gitu. Jadi jangan dipisah. Saya mah udah nggak mau nikah, ganggu ibadah. Ya padahal nikah itu sendiri ibadah, betul nggak ya? Sendiri ibadah. Menggauli istri ibadah, mencari nafkah buat istri ibadah. Malah yang pahalanya satu jadi berlipat ganda, karena tambah beban, tambah tanggung jawab, betul nggak? Masya Allah. Jadi jangan pandangan yang salah, jangan dikontradiksikan pernikahan dengan ibadah, benar nggak ya? Karena nikah itu sendiri bagian dari ibadah. Jadi makanya yang bagus al-jam'u bainahuma, mengumpulkan keduanya. Ya sudah, nikah aja. Ibadah bisa diatur kok. Ya insya Allah lebih tenang. Karena kita kan punya pasangan hidup, ada tempat curhat, ada tempat begitu kan.
Ya kalau ada sakit ada yang ngurus, ada yang ngelapin, ada yang nyuapin, ya kan ya? Kan begitu. Iya, ada yang nemenin tidur dan sebagainya. Semua kita menatap istri kita dengan penuh cinta, itu pun ibadah. Mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Betul. Iya. Jadi karena nikah itu bukan satu halangan untuk khusyuk ibadah. Tidak sedikit orang yang sudah menikah malah lebih khusyuk di dalam beribadah. Paham? Paham, Dom? You understand? Okay. Demikian barusan Apa itu? setelah diuraikan pertanyaan dari Pak Nasan ya. Jadi sebaiknya digabungkan antara niat untuk ibadah, khusyuk ibadah dengan nikah. Sebab bohong kalau dia mau khusyuk ibadah tanpa menikah. Iya, nanti lebih banyak setan masuk situ. Iya, temenin setan. Oke, untuk yang selanjutnya penanya yang keempat Pak Ade ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Saya ada yang perlu ditanyakan. Apa yang dimaksud dengan ba'ah atau mampu dalam pernikahan? Jadi mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi kita udah bacakan hadisnya sesungguhnya ya. Ya ma'syaras syabab. Ya, ini Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Ya ma'syaras syabab. Wahai para pemuda, manis tato amin kumul ba'ah. Orang siapa di antara kalian yang sudah ba'ah? Apa itu ba'ah? Fal yatazawwaj, maka dia kawinlah. Maksudnya menikah. Itu ba'ah itu mampu. Apa yang dimaksud mampu itu? Mampu itu bisa mananya banyak. Bisa mampu secara seksual, artinya normal. Karena orang yang bukan mandul apa namanya? Ya, impoten, ya tidak punya syahwat. Itu kan kalau nikah malah mendatangkan uzur baru, mendatangkan masalah baru kan ya? Nah, orang yang semacam ini tidak kena hukum sunnah nih. Gitu kan? Itu namanya uzur sara itu. Karena kalau dia nikah dengan istrinya nggak di-mek-mek, sama-sama kan timbul masalah baru itu. Dosa lagi ya? Iya. Ya iya, jadi daripada menimbulkan dosa, daripada menimbulkan persoalan-persoalan baru, orang yang semacam itu boleh tidak menikah. Itu namanya tidak ba'ah. Tidak ba'ah secara seksual, iya. Oh, banci berbeda. Kalau siangnya laki-laki, malamnya perempuan, kan gandaruo itu. Manusia dua wajah. Haram, manusia dua dimensi itu kan haram, itu hurufnya haram. Laki-laki menyerupai perempuan dari pakaiannya, perilakunya, atau perempuan menyerupai laki-laki. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main itu. Apalagi dari situ buat nyari duitnya maksiat dengan secara seksual. Wah, itu berapa banyak dosa. Jadi banyak sekarang bencong itu, profesi bencong dijadikan profesi penjarahan hidup. Nauzubillah. Laki harus jelas laki, perempuan harus jelas perempuan. Makanya kalau punya anak, kan kata Rasulullah, ya kalau sudah umur 5 tahun pisah tempat tidurnya. Laki banyak bergaul dengan laki-laki, perempuan bergaul dengan perempuan. Laki-laki dibeliin boneka. Bergaulnya dengan perempuan dibiarkan saja. Tidurnya pun sekamar dengan perempuan. Ya ini yang kadang-kadang nanti jadi penyimpangan seksual. Salah di dalam mendidik itu. Karena lingkungan itu 75% membentuk karakter manusia. Yang kedua, bisa saja ba'ah di sini secara material. Secara maliyah, harta. Iya. Karena orang yang jajan aja masih dari orang tua. Beli pulsa masih dari orang tua. Bensin motor dari orang tua. Mau nikah, makruh hukumnya. Ya kan malah mendatangkan madorot buat pasangan hidupnya, betul nggak? Iya. Nafkah wajib aja nggak bisa, nafkah wajib satu hari berapa? 50.000. Dia nggak belum mampu. Itu namanya belum ba'ah secara maliyah. Iya, anak baru tamat SMA.
Jajan aja masih ada orang tua, kita kawinin, kan kita ikut dosa itu. Belum ya udah pokoknya ntar rezeki mah datang. Datang dari mana kan perlu ikhtiar. Emang benar, tazawwazun nisa fa innahunna yatinakum bil mal, itu benar itu. Hadis mah, tapi kan penafsiran yang salah. Nggak connect. Nikahilah wanita karena wanita mendatangkan harta. Artinya kita sudah bisa beri nafkah wajib minimal. Kita baru bisa nafkah wajib minimal itu sudah boleh. Nanti dengan kita menikah, karena kita kerja keras, kan lebih berkembang lagi harta kita, kan benar tidak? Dulu waktu bujangan nggak punya apa-apa, setelah nikah akhirnya punya apa-apa. Ya kan begitu memang. Tapi kan kita bisa lihat realita, nih anak jajan aja masih ada orang tua. Ya tak? Betul. Nah, itu bulan mandi itu namanya bulan ba'ah. Kalau nafkah wajib aja yang satu hari 50.000 misalnya atau 25.000 dia belum mampu. Beli gas saja dia belum mampu. Beli belas liter aja nggak mampu, kan kasihan pasangan hidupnya, istrinya. Jadi pernikahan di situ bukan solusi, malah mendatangkan masalah baru. Nah itu nggak boleh, nggak boleh. Nikah itu kan satu solusi maksudnya. Betul nggak ya? Betul. Dalam persoalan itu tuh. Yang ketiga itu bisa saja ba'ah secara intelektual, artinya dewasa gitu loh. Dia sudah tahu hak dan kewajibannya, paling tidak laki-laki itu tugasnya apa, suami. Secara global lah gitu ya. Perempuan tugasnya apa, kewajibannya apa, haknya apa. Ya kalau belum ngerti sama sekali nanti kan yang ada berantem lulu. Piring melayang, panci diketokin. Iya, gelas dibantingin. Betul nggak? Iya. Jadi segala apapun itu ada ilmunya, harus pakai ilmu, betul nggak? Betul. Harus pakai ilmu. Makanya anak itu dididik, kalau punya anak perempuan, laki-laki kayak dididik. Ya, anak perempuan sering di dapur. Ya, ajarin bikin sayur asem gimana, bikin sambal gimana, gitu kan ya. Ya kalau laki-laki ikut bapaknya gimana cara ikhtiar mengais rezeki kan begitu. Bengkel lah. Iya. Iya. Iya itu betul itu. Betul itu. Karena kata Nabi, orang yang punya keterampilan itu hidupnya berkah. Iya. Ini tangan nih berkah, banyak dana rezeki kalau punya keterampilan. Apa perbengkelan, apakah kaligrafi, macam-macam, itu nggak ya? Skill, apa dia bisa di komputer dan sebagainya itu. Itu skill ya. Atau juga dia ba'ah artinya dia dewasa atau mampu secara emosional. Kalau sedikit-sedikit main gampar, main tabok, KDRT, ya bukan solusi pernikahan itu, malah mendatangkan masalah baru kan ya. Ya dah? Ya. Apalagi sekarang KDRT kan kalau istrinya laporin, iya. Itu kan bisa, kan nggak enak didengar, istrinya melaporkan suaminya, yang nggak enak lagi anaknya menjebloskan ibunya ke penjara, itu kan, Masya Allah, ini dunia kayak apa ini begini. Disitulah perlunya agama ya, disitulah perlunya pendidikan. Ya, makanya alimu auladakum ba'inahum makhlukun fi ghairi zamanikum. Ajarkanlah, didiklah anak-anak kalian karena ini mereka hidup nanti bukan di zaman kamu. Kita nih hidup di zaman seperti sekarang ini, seperti ini nih. Nanti anak-anak kita mungkin 10 tahun, 20 tahun udah berbeda lagi, persoalan berat lagi. Nah, itulah perlunya kita didik anak-anak kita. Ya kan? Nah, orang tua kita dulu itu memang bodoh tapi jujur, makannya halal, minumnya halal. Makanya orang tua kita mah dulu berkah-berkah. Bukan hanya bisa menyekolahkan anak, malah bisa mewariskan harta, bisa ngasih kebun, sawah. Lah kita boro-boro, kebunnya di mana, sawahnya di mana? Di sini udah nggak ada, betul nggak ya? Ya? Paling tidak kan kita bisa didik sampai sarjana, betul nggak? Masa sih kalau sudah kita didik sampai sarjana aja nggak bisa hidup, nggak bisa mandiri, betul nggak? Iya, betul. Kan begitu. Bakal ilmu. Itulah ilmu itu. Kalau ilmu itu nurun, ilmu itu cahaya, ya kan? Yang akan membimbing dia nanti hidup yang lebih baik, seperti itu. Oke Pak Ade, paham? Insya Allah. Nah gitu, jadi ba'ah itu maksudnya mampu ya dari berbagai aspek tadi itu.
Idealnya seperti itu, idealnya. Betul nggak? Betul. Ya, karena kalau nggak ideal ya asal aja udah, asal nikah doang, asal kawin doang. Ya akhirnya apa yang terjadi? Kawin cerai. Karena dia nggak ngerti sebuah pernikahan. Pernikahan itu ibadah, janji kita bukan hanya kepada wali, bukan hanya kepada saksi, tapi juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iya, itu kan ijab kabul itu kan serah terima tanggung jawab ya kan ya? Ya kan? Jadi mulai aku nikahkan dan aku kawinkan kau dengan putriku Fatimah dengan mas kawin titik ya, tunai. Artinya aku serahkan putriku ini mulai saat ini, mulai detik ini, maka dia tanggung jawab kamu dari urusan dunia maupun urusan akhirat. Saya terima, kan gitu kan? Saya terima nikah dan kawinnya Fatimah dengan mas kawin tersebut tunai. Artinya kan dia terima. Makanya mulai saat itulah, maka secara hukum, maka anak gadisnya tadi bukan tanggung jawab orang tuanya lagi, tapi tanggung jawab suami. Baik urusan dunia, urusan ibadah, urusan akhirat. Tapi kan anak muda sekarang kadang-kadang nggak sampai ke situ filsafat pernikahannya. Yang dia pikirin cuman malam pertama. Yang dia pikirkan cuman nafsu. Padahal pernikahan itu adalah menggabungkan dua keluarga besar kan ya. Satu menjadi satu keluarga yang harus kita pertanggungjawabkan ya, nanti baik di dunia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak Ade ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa An-Nahdiyah dimanapun Anda berada dan jamaah pengajian An-Nahdiyah di studio, demikian kaji kita dalam bingkai acara Ngopi sama Kiai yang sudah dipandu oleh Gus Hai. Sebelum kita akhiri acara ini, saya mohon kepada seluruh pemirsa di rumah dan jamaah di studio untuk mendoakan narasumber kita Gus Hai, semoga kedepannya diberikan kesehatan yang prima dan diangkat semua penyakit dari tubuhnya, amin ya rabbal alamin. Pemirsa An-Nahdiyah dimanapun Anda berada, demikian kaji kita pada malam hari ini. Insya Allah jumpa lagi dalam episode berikutnya, dan sebelum kita akhiri, kita bacakan dulu doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pemirsa, jumpa lagi dengan Hendra Tuko dan Gus Hai di episode berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سعدنا في الدنيا